istri. Memangnya kau bisa membuktikan ya abi lebih kita tuh Saya sosial kenal media. Priska. Kamu dua ini kan bukan baru Diam sekali dulu. orang dapat. Ini kan sudah ulang-ulang. Saya ini kan kenal Priska, Beb. Saya ini kan kenal Priska. Aduh, dia kasih jeda lagi pemirsa. Sabar, Em. Aduh, Abang RK kemana Abang RK ini? Ini kan bukan satu kali Abang RK. Ini nih kan nih, ketahuan ini sudah lebih dari satu kali. Santa Priscilia itu saya punya teman Abang RK. Iya, Abang RK kemana Abang RK nih, kok jeda? Abang RK, halo Abang RK. Saya kan teman sama Priska Abang RK. Makanya saya tahu, saya berani naik loh. Ya Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua, maksudnya. Ya kan usia pasti nambah, kok nggak mungkin berkurang kan. Iya. Nah, apa tuh rahasianya Niko? Rahasianya nih, Apa tuh Ko? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan, dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, Luar biasa. Jadi kalau kita minum madu, sama aja kita berpikir gitu, bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya, channel yang akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan. Banyak orang masih kebingungan, kenapa seorang RK bisa selingkuh sampai istrinya melabrak seperti itu. Kenapa orang yang mengaku apologet Kristen, tapi kenapa kelakuannya tidak mencerminkan apa yang dia sampaikan dan ajarkan selama ini. Di sini saya ingin sampaikan bahwa namanya juga orang munafik, teman-teman. Orang munafik itu kalau teori luar biasa, tapi prakteknya nol. Dan kita bisa melihat orang-orang yang mengaku apologet Kristen ini semua satu persatu terbongkar kelakuan aslinya. Edis yang dipuji-puji rupanya tukang zina, terus menipu, bahkan tega menipu teman-teman dekatnya, saudara-saudaranya sendiri. Agatha, penipuannya udah tidak bisa terhitung lagi ya, saking banyaknya penipuan yang dilakukan oleh Agatha ini. Sofiatul, nggak kalah bejatnya teman-teman. Bahkan Sofiatul itu punya anak yang nggak jelas orang tuanya, dari hasil kumpul kebonya teman-teman. Bagaimana mungkin orang yang punya anak hasil zina dan belum bertobat bisa menjadi pewarta kabar dari Tuhan? Tuhan yang mana, kan begitu? Kalau Tuhan yang benar tidak mungkin memilih orang-orang seperti ini. Nggak mungkin teman-teman. Tuhan yang benar pasti memilih orang yang baik, yang bagus gitu kan. Kalaupun memilih pendosa, pasti pendosa yang sudah bertobat dan bisa dibuktikan. Ya.
pentobat yang benar-benar sudah berubah. Bukan cuman katanya dan katanya. Hanya agama yang berasal dari si jahatlah yang memilih dan menggunakan orang-orang yang nggak benar. Orang-orang yang cuman ngeklaim, wah saya yang paling benar, saya paling baik gitu. Tapi kelakuannya bejat dan cabul teman-teman ya. Nah itu kalau dari si jahat. Atau orang-orang bilang iblis yang jadi bapakmu gitu. RK teman-teman, kemarin terbongkar saat selingkuh, bahkan langsung di-live-kan oleh istrinya. Sehingga RK tidak bisa berkelit lagi. Bahkan RK sempat mengatakan bahwa, oh saya lajang kalau berdasarkan KTP. Luar biasa sekali. Dari situ kita bisa lihat mentalitas seorang RK ini. Bahwa memang ternyata dia jago berdusta, teman-teman. Di tengah live yang disaksikan ribuan bahkan puluhan ribu orang, dia berani berdusta dengan mengatakan dia lajang. Hanya untuk supaya tidak dihakimi oleh masyarakat yang lewat, yang melihat kejadian tersebut. Hanya supaya orang nggak lihat dia jelek, nggak dipandang jelek, dia bisa menipu secara live. Inilah mentalitas apologet Kristen saat ini. Satu persatu mereka dipermalukan, teman-teman. Dan di kesempatan ini yang mau saya bahas adalah kesaksian dari teman RK sendiri, teman dari selingkuhannya ya, yang bernama Tessa Parela ya. Jadi Kak Tessa Parela ini adalah temannya RK dan juga temannya Priska ini. Dan saya sudah kontakkan dengan Tessa Parela ini ya, Kak Tessa ini, untuk kita nanti akan bahas perselingkuhan RK, supaya kita bisa dapat sudut pandang yang berbeda, supaya kita bisa dapat data lebih banyak lagi. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan dulu perkenalan ya, bahwa ternyata RK dan Priska ini bukan baru kenal. Ya, jadi ini bukan tiba-tiba selingkuh, teman-teman. No. RK sudah kenal Priska ini sangat lama, teman-teman. Ini teman satu pelayanannya dulu. Teman satu gengnya dulu. Ya, jadi mereka tuh dulu melakukan yang mereka sebut penginjilan, itu bareng-bareng. Dan RK alias Ike ya, dulu nama dia dipanggil Ike. Ike ini dulu memang terkenal sebagai juru bicara dari kelompok mereka, dan memang kalau berdoa dia yang mimpin. Istilahnya dia memang dari dulu sudah nampak bakat dia dalam bacot-bacot. Ya. Bacot, penginjilan ya, itu udah kelihatan kalau dia ini memang jago dalam hal ngomong. Dan ternyata RK dan Priska ini dari dulu punya chemistry, teman-teman. Ya, sudah punya chemistry. Cuman salahnya ya, RK sudah menikah dengan Rosi Raja Gugu. Jadi secara chemistry dia lebih cocok dengan Priska ini dibandingkan dengan istrinya, yang sering digambarkan RK sebagai wanita yang kasar, keras gitu kan. Ya biasalah, kalau kita bicara orang Batak, teman-teman, perempuan Batak itu perempuan yang keras gitu, tough, tangguh gitu kan. Ya, jadi memang kalau kalian lihat perempuan-perempuan Batak itu selalu menjadi kayak pemimpin yang luar biasa. Ya, ini memang cara treatmentnya harus beda. Dan RK tidak cocok dengan karakter seperti itu. RK merasa bahwa dia dikontrol, semuanya diatur oleh Rosi Raja Gugu ini. Dan RK nggak suka hal itu. Dan itu sudah dimulai dari mereka usaha bareng setelah menikah. Ya, jadi dulu mereka itu usaha pertanian, teman-teman. Jadi RK mencoba menjadi petani karena waktu itu lagi ada program ya dari salah satu perusahaan untuk memodali wirausaha muda yang fokus di bidang pertanian. Dan RK mengambil program tersebut ya, program bantuan untuk pertanian tersebut. Dan semua dikontrol oleh Rosi Raja Gugu. Dari situlah RK merasa bahwa dia tidak ada kebebasan dalam mengelola uang yang menurut dia itu punya dia. Sedangkan Priska itu tipikal orang yang pendengar gitu. Ya, Priska itu kebalikan dari Rosi Raja Gugu. Kalau Rosi Raja Gugu itu perempuan yang keras, ya, yang mengendalikan segalanya. Sedangkan Priska ini pendengar yang baik, dan menurut RK dia lebih nyaman dengan Priska ini. Dari mereka pelayanan sudah nyaman. Jadi kalau ada yang bilang, loh, kok istrinya RK lebih cantik dari Priska gitu kan? Bahkan Saifuddin Ibrahim juga bilang gitu, ini istrimu cantik loh gitu kan.
Ya, ini cantik filter, teman-teman. Cantik filter ya. Aslinya itu tidak seperti itu wajahnya, tidak semulus itu. Nah, ini yang ngomong kenalan mereka sendiri ya, yang sudah bertemu langsung. Aslinya Roxy itu ya kayak inang-inang gitu, agak gimana gitu bentuk badannya ya, dan juga dia itu karakternya kasar, karakternya keras. Kalau di live mungkin dilembut-lembutin gitu, dilembut-lembutin, tapi kalau aslinya dia agak keras, dan itu yang membuat RK itu kurang cocok dengan dia. Dan memang lebih sering RK itu curhat-curhat atau keluar ya untuk ngobrol dengan teman-teman, sedangkan sama Roxy-nya sendiri dia jarang komunikasi. Komunikasi itu selalu soal tentang keuangan ya, karena keuangan dari RK dikontrol sepenuhnya oleh istrinya, dan pendapatan live ya itulah yang menjadi celah RK untuk bisa aneh-aneh. Karena kalau pendapatan live kan Roxy nggak bisa lihat gitu, dia cuma bisa tahu sekedarnya aja, tapi RK kan juga bisa pindah-pindahin ke rekening-rekening lain. Dan disitulah mulai terjadi wah ngeri-ngerian ini ya. Dan yang cukup menarik adalah Tessa Parella ini yang merupakan teman satu pelayanan mereka ya, teman baik bagi Priska selingkuhannya RK, dan temannya si RK sendiri ini kok malah lebih mendukung istrinya RK. Ini menarik teman-teman ya, karena apapun cerita ya, Rosy Raja Gugu itu istri sah dari RK ini ya. Namanya istri sah ya mau gimana gitu kan, yang RK lakukan ya tetap salah. Kalau memang dia udah rasa nggak nyaman dengan Rosy ya harusnya ceraikan dulu dong. Udah ceraikan baru sama Priska, jangan main langsung hantam-hantaman. Nah, ini yang menarik teman-teman, kita dengarkan dulu bagaimana saat RK ketemu dengan Tessa Parella dan tidak bisa ngomong apapun dia ya. Ini teman selingkuhannya loh, teman selingkuhannya, teman dia juga. Banyak mana. Apalagi Tessa ini, memang ya, apalagi Tessa Parella. Apa dia mau bicara apa lagi? Halo Bang Erka. Saya kan bilang selamat berhari Minggu Abang Erka. Coba balas Kak. Saya jawab Abang Erka bagaimana? Abang Erka pakai emosi semua nih. Dua. Halo Abang Erka. Abang Erka tuh masa tidak ingat saya Abang Erka nih. Oh hai. Abang Erka masa teringat saya dulu, kita biasa di samping apa nih SMA Yohanes Paulus juga. Di kos-kosannya Malen. Di kos-kosannya Malen, masa Abang Erka lupa? Sana ya. Malen, kok terus pakai bahasa itu? Saya tidak terlalu mengerti. Kalau orang mau merit itu pakai bahasa daerah kok. Tapi saya tidak bisa. Abang Erka, mana Priska? Tidak Abang Erka. Abang Erka, mana Priska? Maksudnya boleh minta nomornya Priska kah Abang Erka? Santa Priscilia. Santa Priscilia siapa? Itu loh, Priska maksudnya. Temannya Abang RK itu. Saya tidak ada nomornya. Ya otot ini mau tuh lo foto ya. Tanya dia. Kan Abang RK pun teman. Maksudnya kan Abang RK kenal dia. Orang apa? Tidak sama Abang RK Ike kau teringat saya Kak Ike. Kau terlalu sekali. Kita nih berdoa bersama. Kau yang pimpin. Aduh bisa-bisanya kau teringat saya nih. Oh hai, ya Raita. Tani cuma mau sarankan ke kau, kalau kami ini para istri, kalau kamu sudah salah, minta maaf, itu saja, titik, selesai. Kau perlu kau istri. Memangnya kau bisa membuktikan? Ya Abi lebih kita tutur saya kenal Priska. Kamu dua ini kan bukan baru satu kali orang dapat, ini kan sudah ulang-ulang. Saya ini kan kenal Priska, Beb. Saya ini kan kenal Priska. Aduh dia kasih jeda lagi pemirsa, sabar ya. Aduh, Abang RK kemana Abang RK ini? Ini kan bukan satu kali Abang RK. Ini nih kan nih, ketahuan ini sudah lebih dari satu kali. Santa Priscilia itu saya punya teman Abang RK. Iya Abang RK kemana Abang RK nih kok jeda? Abang RK, halo Abang RK. Saya kan teman sama Priska Abang RK.
Makanya saya tahu, saya berani naik loh. Oh iya, kayaknya dia masih lihat profilnya saya. Tidak apa-apa. Silakan Anda melihat Abang RK profil saya. Saya kenal baik Abang RK. Saya tidak tahu sekarang namanya Abang RK. Saya tahu dulunya Ike. Dan saya kenal baik Ike itu rajin sekali berdoa. Saya berteman dengan dia dan sebelum aktivitas apapun kami selalu berdoa dan dia selalu memimpin doa. Aduh, saya cerita dulu. Mau cerita apa? Saya teman dengan perempuannya. Tapi di sini saya masuk ini karena memang saya tidak suka. Saya bilang Abang RK, saya ini pengen masuknya cuma mau bilang Abang RK nih dari tadi kesimpulan sepertinya lebih ke membela dia punya diri nih. Terus mulai bawa-bawa istrinya, takut nanti istrinya nanti dihujat. Kami tidak akan hujat. Kami tidak akan hujat kopi istri Abang RK. Kami akan tetap hujat kau karena kami yang kenal kau dan perempuan itu, kami tahu seperti apa. Saya teman baik sama perempuannya itu. Cuman saya tidak suka karena dia sudah merusak rumah tangga orang. Karena saya tahu. Kan ini bukan baru satu kali ya Bang RK. Siapa yang tidak kenal? Kalaupun ini si perempuannya nonton, suruh dia komunikasi langsung dengan saya. Halo Bang RK, aduh Bang RK lama sekali cari tahu tentang saya nih. Abang RK ini baik sebenarnya. Benar, masa kok dari tadi nih ambil kesimpulan bahwa kau tidak seakan-akan bahwa kau ini nih, kau ini mau mencari, kau ini sebenarnya bicara ini mau bikin supaya kopi istri itu lulu dengan kau. Kau mulai saya akan jaga rahasianya. Rahasia apa? Kau sudah salah. Memang kami tidak akan menghujat kopi istri. Kami tidak akan menghujat kopi istri. Karena di sini sudah jelas-jelas. Kau yang salah. Kalau memang kau lebih gentle nih, coba sekarang kau dengan Priska klarifikasi. Ih, RK nih malas nggak asik kalau RK turun jeda terus. Kau tahu tidak kami para istri tuh kalau kamu cuma chat dengan perempuan sejak kami sudah emosi, apalagi ini kamu dua nongkrongnya itu di luar kota lagi, jauh lagi, dan Priska itu sering sekali tuh pulang pergi Kupang. Saya kan tahu, saya omong nih kamu yang tidak aku kenal saja kayak yang kami terkenal ini nih. Bayangkan nih, kok istri ini sudah pernah dapat keulang-ulang nih dengan dia nih, dengan Priscilia nih, sudah ulang-ulang juga kasih peringatan, tapi masih baru dia dapatnya di luar kota lagi. Kau bayangkan kok istri punya sakit seperti apa. Sekarang nih bukannya cukup kau datang, kau ketemu kok istri, kau minta maaf, kau akui. Kalau bisa pun di depan ini nih netizen yang 422 orang nih, kau akui kau kesalahan. Kami akan mendukung untuk kau kembali dengan kau istri daripada kau omong panjang kayak lebar tidak sesuai dengan kau punya perbuatan. Kau mau tahu? Sabar ya. Jangan, tidak boleh. Ini sosial media, tidak boleh upload sembarang. Asal ingat aturan pertama. Tidak, tetap istri. Saya tidak akan upload fotonya. Tapi yang harus kamu tahu, saya tahu baik dia. Saya juga temannya Priska, kami sama-sama
pengajaran itu urusan yang berbeda. Bukan urusan yang harus disatu pautkan. Kalau urusan pribadi saya berdosa, saya ada sakramen tobat dan saya sudah sakramen tobat. Itu urusan pribadi. Dan semua orang setahun 2 kali ada sakramen tobat. Dalam gereja Katolik saya sudah sakramen tobat. Udah, saya sudah lakukan itu. Ya, kalau saya sudah sakramen tobat, apakah saya harus klarifikasi lagi di sosial media terkait masalah? Tidak perlu. Cukup saya dengan pastor yang tahu. Ya sayangnya ketika kalian tidak ada sakramen tobat, ya udah. Gitu-gitu aja. Saya udah sakramen tobat, jadi mau buat apa? Urusan pribadi dan urusan pengajaran itu 2 hal yang berbeda. Jadi harus klarifikasi, lalu saya harus menjelaskan, lalu saya harus apa? Menjelekkan istri saya. Saya harus apa? Membuka borok-boroknya. Saya harus apa? Membuka kelemahannya. Tidak. Saya tidak seperti itu. Itu tidak akan pernah selesai. Unfollow aja nggak apa-apa. Unfollow aja. Kalau mau unfollow saya, unfollow nggak apa-apa. Ya. Saya tidak harus membuka borok-borok dia. Saya klarifikasi dan saya buka borok-borok dia, tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu. Untuk apa saya harus buka borok-boroknya? Jadi maunya netizen adalah saya klarifikasi dan buka borok-borok istri saya, lalu menjadi konsumsi publik. Gitu. Makasih, Kak. Gak bakal kalian dapat dari saya. Tapi seru, dalam arti ya cukup seru ya FTV sekarang ini ya, cukup seru ya FTV-nya. Cukup seru ya FTV. Makasih. Cukup seru ya FTV-nya. Ini FTV drama apa? Dan bintang malam berterus terang. Aku di dangan cantikmu. Ya untuk apa saya Untuk apa saya menjelekin istri saya? Saya kasih tahu kalian, nggak ada gunanya saya jelekin istri saya. Hah? Supaya dia jadi konsumsi publik gitu. Lalu kalian goreng istri saya lagi. Setelah kalian goreng saya, kalian goreng dia lagi gitu. Ya, itulah yang diinginkan sama kalian. Untuk apa? Tapi satu hal teman-teman, kalau saya mau mencari pembenaran, saya mau cari pembenaran ini ya. Bisa. Seorang RK saya bisa mencari pembenaran. Saya bisa mencari supaya namanya pembenaran. Terus saya mencari yang namanya agar netizen kasihan dengan saya. Sangat bisa. Sangat bisa. Tapi pertanyaannya, untuk apa? Agar jadi konsumsi kalian, agar dapat konten. Itu satu hal ya, saya kasih tahukan kalian. Lumayan ya, masalah ini jadi berkat buat kalian. Banyak konten posting itu sampai 1 juta viewers gitu ya. Mereka posting terkait masalah ini, jadi makasih bang. Ya. Mereka posting masalah ini akhirnya jadi 1 juta viewers di YouTube. Wah lumayan, nama saya jadi angkat up. Nama saya kan jadi up gitu kan. Oh RK gini. Oh tapi keren ya. Keren. Nama saya jadi up. Grafik analisisnya itu. Oh RK gini. Grafik analisisnya itu luar biasa gitu ya. Ya, luar biasa.
Ya. Oke, luar biasa. Itu hal yang luar biasa ya. Ya. Mana nih Mala? Silakan Mala, naik Mala. Mana si Mala? Apa, saya akan meredam semuanya ya, tenang aja. Saya coba meredam semuanya ya. Tak tahu malu abang kita satu. Enggak malu saya. Ya teman-teman sudah saksikan, dan seperti biasa saya lupa iklan selalu ya. Jadi bagi teman-teman supaya makin seru nontonnya, jangan lupa di check out Maudi Madu ya. Kita jualan madu di sini. Kita bukan jualan Tuhan kayak mereka, kita jualan madu dan kopi teman-teman ya. Ini kopi produksi kita, Robusta Premium ya. Robusta Premium dari Lampung dengan merek Maha Coffee. Ini merek buatan kita sendiri. Dan ada juga madu hitam baduy untuk stamina bagi teman-teman yang lotoy, lemah lesu seperti kores. Cocok ini madu hitam baduy. Kita kembali ke konten kita, kembali ke pembahasan kita ya. Jadi ya balik lagi gitu. RK ini apa ya kalau saya bilang ya, dia ini nggak cocok tapi nggak mau ngomong teman-teman, karena mungkin Katolik gitu, nggak boleh cerai ya, nggak boleh cerai. Dan kadang-kadang inilah yang membelenggu teman-teman kita dari kekristenan, perasaan takut untuk bercerai ya, sehingga mereka terakhir ya udahlah nggak cerai, tapi di luar selingkuhannya banyak ya. Cerai lo tapi selingkuhan banyak. Kenapa? Ya karena itu mereka lebih mementingkan bahwa kekristenan tidak boleh cerai daripada perasaan mereka. Padahal lebih bagus ya udah cerai daripada menyakiti hati orang lebih lama lagi gitu kan. Ini istrinya berbulan-bulan sekarang, ribut besar sebenarnya dengan RK, dan salah satu trigger awalnya ya kasus Putri Ramayani itu. Ya, jadi RK ini dulu memang sering kambuhan selingkuhnya ya, ketahuan ngechat sama cewek lain dan sebagainya. Itu sudah lama. Tetapi melangkah untuk sampai tidur bareng ya, untuk melangkah sampai ke tempat tidur itu belum teman-teman ya, belum ketahuan lah, mungkin ada tapi belum ketahuan. Dan yang menjadi trigger itu ya Putri itu. Jadi Putri si RK udah berani tuh sampai hamili murtadin gitu kan. Dan dari situ RK jadi ketagihan untuk tidur dengan perempuan-perempuan lain. Ya mungkin dia merasa lebih mantap gitu kan, goyangannya dari Rossi Raja Gugu gitu kan. Mungkin Rossi terlalu keras, kasar gitu. Jadi begitu dapat perempuan yang lemah lembut, si RK ini kelepek-kelepek teman-teman. Dan dia menggunakan dalil pelayanan ya. Oh saya ada pelayanan ke kota ini gitu kan. Nah, pergi dia ke sana gitu. Ke sana untuk selingkuh. Ya, ke sana untuk selingkuh. Terus Rossi Raja Gugu ini kan Batak, kok bisa di sana gitu kan? Kok bisa di NTT? Ternyata Rossi Raja Gugu ini domisili aslinya di Maumere teman-teman. Ya, di Maumere. Jadi keluarga Rossi Raja Gugu memang stay-nya tuh di Maumere, dan mungkin disitulah dia kenal dengan RK. Ya, dan akhirnya mereka menikah, pindah kota, pindah sana, pindah sini. Dan RK sendiri sekarang ini sering berpergian dengan alasan atau dalil ikut pelayanan. Ya, ikut pelayanan. Padahal pelayanannya dia yang buat sendiri, dia yang ngarang sendiri, dan dia minta uang dari netizen, dari donatur-donaturnya. Ini mirip sama Yuli ya. Sebenarnya RK dan Yuli ini cocok sebenarnya. Kalau mau dipasangkan, kedua orang ini sangat cocok. Karena memang mereka suka berpergian dengan alasan pelayanan gitu ya. Baptisan, pelayanan ya, mau mengajar orang gitu. Padahal mau baptis di gereja lokal juga bisa gitu. Ini aneh sekali mereka. Ada orang mau syahadat sama kami saja, itu kita arahkan ke masjid terdekat. Kalau memang nggak bisa pun barulah oke syahadat sama kami, tapi online. Nggak pernah kita bilang, oh kita mau syahadatkan orang di Jepara ya, yang tergerak mau bantu donasi, yuk donasi gitu kan. Nggak ada teman-teman. Bisa gampang, kenapa dipersulit? Tapi mereka memang suka mempersulit yang gampang. Nah, ini karakter dari Oten yang harus kalian tahu ya. Suka mempersulit yang sebenarnya itu simple dan gampang. Kalian bisa dengar dan lihat sendiri bagaimana Tessa Parera begitu masuk, RK langsung terdiam. Dan supaya nggak malu, ya udahlah dia bikin live di Jeddah. Live di Jeddah artinya dia keluar dari aplikasi TikToknya. Dengan tujuan apa? Supaya kalau udah beberapa menit, otomatis akan end live, akan selesai live-nya.
Jadi kalau dia main langsung selesaikan live, dia akan malu. Dia akan dibilang, wah ternyata takut ketemu dengan temannya gitu kan. Temannya yang kenal dengan dia dan selingkuhannya. Nah, jadi dia sengaja cara matikan live-nya dengan dijeda. Nanti besok kalau ditanya kenapa kemarin mati, ya dia paling bilang, oh ada telepon. Ya, signal hilang kan gitu. Ada telepon, signal hilang, udah. Padahal alasan aslinya ya karena ketakutan saat dikonfrontasi dengan Tessa Parella ini. Sekali lagi teman-teman ya, kalau kamu benar, tidak mungkin kamu takut untuk dikonfrontasi. Kalau benar, tapi kan kenyataannya mereka ini selalu penipu-penipu semua. Ya. Begitu juga dengan RK. Dan sekali lagi ya teman-teman, inilah hal yang menurut saya sangat salah, hanya karena ketakutan nggak boleh cerai, membuat mereka jadi suka selingkuh di mana-mana. Apalagi RK kemarin udah bilang ya, oh saya sudah sakramen pertobatan. Jadi kalau udah sakramen pertobatan boleh berzina lagi gitu kan? Nah, ini kan ngaco sekali teman-teman. Agama dijadikan tameng, agama dijadikan masalah. Nah, ini kelakuan Oten. Kalau memang nggak cocok ya udah cerai teman-teman. RK kan mungkin dia nggak tahu karakter perempuan-perempuan Batak yang memang orangnya tuh keras gitu. Ya, keras tapi untuk keluarga, ya, untuk kebaikan. Tapi menurut RK itu kan hal yang dia tidak mau. Nah, sehingga dia lebih cocok dengan Priska, lebih cocok dengan Putri Ramayani. Itulah kemana-mana selingkuh si RK ini. Ya, begitu juga dengan Roxy Raja Gugu. Kalau memang udah nggak cocok, ya benar dia bilang udah cerai saja gitu. Ngapain makan gengsi? RK kan selama ini gengsi gitu. Kalau dia cerai, nanti reputasi dia sebagai apologet Kristen rusak. Karena kan nggak boleh gitu. Nah, mereka lebih mementingkan reputasi seperti ini daripada perasaan orang lain. Dia nggak mikir dengan dia selingkuh, ya, dia nggak cerai tapi selingkuh sana sini, dia nggak mikir bagaimana perasaan orang lain, bagaimana perasaan Roxy Raja Gugu ini. Itulah saya bilang hanya Islam lah yang memang Tuhannya, ya, hanya Islam yang Tuhannya tahu umatnya itu seperti apa, ciptaannya seperti apa. Dia tahu akan ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat kita lebih baik berpisah demi kebahagiaan bersama ya, daripada harus bersama tapi selingkuh sana selingkuh sini. Tapi ya Tuhan sebelah kan mungkin nggak tahu gitu kan, nggak tahu bahwa manusia itu akan menemukan kondisi-kondisi seperti itu. Dan sekali lagi teman-teman ya, ini bukan karena salah satu jahat atau dua-duanya jahat. No, menurut saya bukan teman-teman. Orang cerai bukan karena dua-duanya jahat, bukan karena salah satu jahat, tapi karena memang tidak sesuai gitu, sama kayak kutub gitu. Positif ketemu positif nggak bisa, negatif ketemu negatif nggak bisa, harus positif dan negatif, harus bisa saling melengkapi. Kalau yang dua-dua dominan ya, dua-dua positif, udahlah berantem terus itu teman-teman, berantem terus, hal kecil pun akan berantem. Jadi memang tergantung kita menemukan yang cocok atau tidak. Banyak orang saat mencari menggunakan hawa nafsu, yang penting dapat, yang penting cantik, yang penting ini. Tetapi saat kalian sudah di umur tertentu, yang kalian cari itu adalah kenyamanan, ya, kenyamanan. Dan RK tidak menemukan kenyamanan dengan istrinya, nggak menemukan dia, itulah dia selingkuh. Tapi dulu awal-awal nikah, saat merintis usaha kebunnya yang gagal, dibilang mereka bahagia, ya karena baru-baru nikah. Ya, biasalah orang kalau baru-baru tahu sendiri ya, tai kucing pun bisa dimakan, tai kucing pun manis sama dia, namanya juga baru-baru. Tapi seiring waktu yang kita butuhkan adalah orang yang nyambung dan nyaman dengan kita teman-teman, karena ini teman hidup loh. Menikah itu kontrak, kontrak teman-teman. Kalau nggak cocok ya lebih bagus dipisahkan, dibatalkan kontraknya kan gitu. Pernikahan itu kontrak kok. Jadi jangan gengsi untuk mengatakan, oh saya bertahanlah demi harga diri, demi keluarga gitu kan. Lah, apa gunanya gitu? Kalian nggak bisa hanya alasan demi anak, tapi di rumah berantem terus, dan anak tumbuh dengan melihat bapak mamanya berantem. Untuk apa? Untuk apa teman-teman? Tessa Parella ini mengenal baik kedua orang ini. Apapun cerita ya dia pasti nggak setuju. Dia nggak setuju Roxy Raja Gugu dibegitukan oleh RK, walaupun dia adalah teman Priska sendiri. Ya namanya juga dia wanita, dia juga adalah seorang istri ya.
Tessa Parella ini kan istri juga dia tahu gitu bagaimana rasanya sebagai istri yang sah diselingkuhi. Dan memang solusi untuk RK adalah ya bertobat, udah ceraikan gitu kan. Dan istrinya sendiri sudah minta cerai soalnya, udah kok pembatalan nikah. Tapi kan RK malah gantung dan kabur. Nah, ini yang sangat bencong sekali menurut saya ya. Dia malah meninggalkan rumah dan pergi ke sana kemari. Dia berpikir masih ada donatur, nggak apa-apa lah. Selama masih ada spender, dia bisa tinggal dimanapun, tinggal minta ditransfer. Ini yang bahaya. Ya, inilah yang membuat banyak apologet itu jatuh ke jurang gara-gara spender-spendernya bukannya menasehati, bukannya mengarahkan ke yang baik, tapi malah menjerumuskan. Dan itu banyak tipikal seperti itu. Itulah yang membuat saya memilih, saya tetap berdikari, saya nggak mau diatur oleh orang lain. Karena diatur orang, disetir orang itu berbahaya teman-teman. Kita jadi nggak punya pegangan yang jelas. RK salah satu bukti nyata bagaimana karakter orang itu bisa berubah hanya karena popularitas dan spender. Ya, gara-gara spender hidupnya berubah total. Karakternya berubah total. Ini yang bahaya. Ini bahaya sekali teman-teman. Terus RK sendiri mengatakan bahwa dia sudah sakramen tobat sehingga bebas untuk tampil lagi dan tolong dipisahkan antara pribadi dan pengajaran. Ini kan omongan ngaco ya. Bagaimana mungkin pribadi kamu bisa dipisahkan dengan pengajaran, sementara pengajaran kamu tentang akhlak. Kecuali pengajaran kamu tentang cara buat Indomie yang enak, ya, cara perbaiki mesin, cara perbaiki HP yang mati, nah itu nggak ada masalah. Kamu mau tukang selingkuh, kamu mau apapun, yang mendengarmu nggak akan peduli. Karena yang pendengarmu itu akan fokus dengan pengajaranmu memperbaiki handphone, ilmumu tentang handphone. Tapi yang kamu bahas ini kan agama. Agama itu akhlak teman-teman. Ya, akhlak. Karena agama itu membuat manusia menjadi pribadi lebih baik. Kalau malah agama itu membuat pribadi lebih jahat, siapa yang mau ikut agama tersebut? Jadi kamu harus ngaca dulu. Yang kamu bahas ini agama atau servis handphone? Kalau kamu jadi tukang servis handphone atau kamu jadi tukang tanaman lagi ya, bagaimana membudidayakan tanaman ini? Bagaimana memupuk agar singkong hasilnya bisa jadi emas gitu kan? Cara menanam ini ya, itu oke. Orang nggak akan terlalu menyinggung pribadi kamu. Orang tidak akan terlalu masuk ke ruang pribadi dan keluargamu. Tetapi karena yang kamu bahas ini agama, akhlak kamu akan jadi cermin dari benar tidaknya pengajaran kamu. Agama orang itu dilihat dari tingkah laku yang menyebarkan agama itu. Itulah dibilang cara menyiarkan agama yang paling baik adalah lewat akhlak teman-teman. Nabi ya memualafkan Jazirah Arab itu dengan apa? Dengan akhlak. Ya, dengan akhlak. Kalau sebelah baru dengan pedang teman-teman. Mereka dengan pedang. Nggak masuk bunuh. Ya. Kalau Nabi berhasil di kampung halamannya karena akhlaknya. Sedangkan yang sebelah saya nggak tahu ya. Kok bisa kampung halamannya sendiri nggak percaya sama dia? Kok bisa tetangganya, teman mainnya waktu kecil, ya orang-orang yang ada di lingkungan sekitar dia kok nggak mau ikut ajaran dia? Apakah karakternya jelek gitu kan? Karena balik lagi teman-teman. Contoh nih, kita mau jadi DPR. Kalau kampung halaman kita saja, tetangga kita tidak pilih kita jadi DPR, artinya ada yang salah dengan orang ini. Karena kan tetangga kita yang tahu kita, karakter kita. Ya. Jadi kalau kamu mau jadi anggota dewan, pastikan dulu kamu menang di kampung halamanmu sendiri. Kalau kamu kalah di kampung halamanmu sendiri, udahlah hancur lah ini. Artinya selama ini cuma pakai topeng. Nabi Muhammad SAW berhasil karena apa? Orang tahu ini orang jujur, akhlaknya benar. Ini pasti dari Tuhan yang benar. Ya. Orang lihat di situ. Ini dia pasti menyembah Tuhan yang benar. Itulah dia bisa jadi orang yang damai, orang yang tenang, orang yang lemah lembut, orang yang baik, jujur, amanah. Ini pasti dari Tuhan yang benar. Itulah kenapa orang mau ikut Nabi Muhammad SAW menyembah kepada Tuhan yang benar. Nah, jadi balik lagi RK, ini pengajaran agama. Jangan kamu dikit-dikit, oh sudah sakramen tobat, maka kamu bebas berbuat maksiat, bebas berbuat dosa. Kacau sekali pikiranmu itu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Dan jangan lupa teman-teman untuk di check out mau di madu. Kita jualan madu di sini
Link pembelian sudah ada di deskripsi video atau bisa melalui nomor WhatsApp yang tertera ya. Saya masih bingung kenapa sampai detik ini masih ada yang WA nanya, "Bang, saya mau beli tapi nggak tahu caranya." Nanyanya di komen, bukan di WA. Artinya dia nggak tahu nomor WA kita dan dia tidak tahu link pembelian. Padahal setiap hari saya ulang-ulang. Nggak ngerti juga, oke? Mungkin itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.